Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Belajar dari Gembala. Renungan oleh Frater Febri Putradewa Okar. Teks Injil Lukas bab 2 ayat 15-20 mengisahkan para gembala yang baru saja menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa telah lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka pun bergegas pergi untuk melihat apa yang telah dikatakan malaikat dan menyampaikan apa yang telah mereka dengar kepada Maria dan Yusuf. Apa yang bisa direnungkan dari peristiwa ini? Yang kiranya bisa direnungkan adalah bagaimana respon gembala saat bertemu malaikat Tuhan. Di sini setidaknya kita bisa melihat dua hal. Pertama, kepekaan mereka bahwa malaikat itu adalah utusan Tuhan. Yang disampaikan tentu bukanlah hal yang biasa. Ini jelas kabar penting. Kedua, setelah menerima kabar dari malaikat Tuhan, para gembala bergegas untuk menindaklanjuti apa yang telah mereka terima itu. Pergi dan menyampaikan kabar kesukaan lahirnya Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kedua hal ini bisa kita perhatikan dalam seluruh teks Injil ini. Sahabat Cafe Rohani, lewat peristiwa Natal ini kita sebagai murid Kristus diundang untuk belajar dari para gembala. Sebagaimana yang kita perhatikan sebelumnya, kita diundang untuk melatih kepekaan membaca kehendak Tuhan lewat apa yang terjadi di sekitar kita. Utamanya soal berbagai bentuk keprihatinan yang muncul dan usaha untuk memperbaikinya. Kita mohon dalam doa supaya Roh Kudus membimbing kita untuk membaca dan mengerti apa yang sekiranya menjadi kehendak Tuhan lewat diri kita. Ada berbagai bentuk pewartaan yang bisa kita ambil supaya kebaikan itu sampai pada kenyataannya. Kita mohon dalam doa supaya kita dimampukan untuk menjadi pewarta kebaikan. Sehingga apa yang kiranya menjadi keprihatinan kelak bisa dipulihkan. Semua ini menjadi penting sebagai tanda bahwa kita turut ambil bagian dalam mewujud nyatakan keselamatan seperti yang dibawa oleh Yesus sendiri lewat kelahirannya di dunia. Selamat Natal dan selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.